Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat saja dan baik-baik saja di rumahnya masing-masing. Oke, pada pertemuan kita hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS. Untuk materinya tentang kondisi alam negara Jepang. Oke, kita langsung saja ke materinya. Nah, ini dia peta konsep atau materi yang akan kita pelajari tentang negara Jepang. Yang pertama ada lokasi, yang kedua ada iklim, yang ketiga bentuk muka bumi, yang keempat geologi, yang kelima flora dan fauna, yang keenam kondisi penduduk dari negara Jepang itu sendiri, yang nantinya tentu kita akan kita belajar dan kita akan mengenal negeri Jepang itu atau negara Jepang itu seperti apa. Mungkin yang kita ketahui tentang negeri Jepang yaitu bahwa di sana ada ninja dan para samurai. Nah, Jepang juga merupakan salah satu negara dengan industri yang merambah ke berbagai belahan negara. Tidak hanya di Asia saja, tetapi ke Eropa juga. Oke, Jepang terdiri dari ribuan pulau kecil dan 4 pulau besar, yaitu ada Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Oke, untuk ibu kota dari negara Jepang itu sendiri yaitu Tokyo, kepala pemerintahan Perdana Menteri, bentuk pemerintahannya kerajaan konstitusional, kepala negara Kaisar, bahasa resmi yaitu Jepang, mata uangnya yen, agama Shinto, Buddha, dan Kristen. Lalu untuk luas wilayah dari negara Jepang itu sendiri kurang lebih 376.520 km persegi. Lalu untuk letak geografisnya, secara geografis negara Jepang terletak di Asia Timur yang terpisah dari benua Asia atau terletak di sebelah timur benua Asia dan sebelah barat Samudra Pasifik. Lalu ada juga batas-batas negara Jepang. Nah, di bagian barat berbatasan dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Di bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk. Di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Itu dia untuk letak geografis, ya, batas-batas negara Jepang. Ada di bagian barat, di bagian timur, bagian utara, dan selatan. Lalu ada letak astronomis negara Jepang, berada di 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Lalu secara letak geologisnya, Jepang terletak pada pertemuan dua lempeng bumi, yaitu lempeng Mediterania dan lempeng Pasifik. Yang berikutnya iklim. Jepang berada di kawasan beriklim sedang dengan pembagian 4 musim yang jelas menurut letak lintangnya. Terdapat perbedaan iklim yang mencolok antara wilayah bagian utara dan wilayah bagian selatan. Karena itu, negeri ini mengalami 4 musim yang berbeda-beda setiap tahunnya, seperti halnya di benua Eropa dan Amerika Utara. Iklim di Jepang terbagi atas 6 zona iklim. Nah, yang pertama ada Hokkaido. Nah, di Hokkaido ini kawasan paling utara, dia beriklim sedang dengan musim dingin yang panjang dan membekukan serta musim panas yang sejuk. Lalu ada yang berikutnya, Laut Jepang. Nah, tiupan angin dari barat
Tiupan angin dari barat laut akan membawa salju yang sangat lebat pada saat musim panas. Kawasan ini masih tetap sejuk dan kadangkala terjadi fenomena angin pon. Lalu yang berikutnya ada dataran tinggi tengah. Wilayah ini beriklim pedalaman dengan perbedaan suhu rata-rata musim panas, musim dingin yang sangat mencolok. Lalu yang berikutnya, laut pedalaman Seto. Oke, ini barisan pegunungan di wilayah Chugoku dan Shikoku untuk menghalangi jalur tiupan angin musim, sehingga kawasan ini sepanjang tahun beriklim sedang. Lalu ada Samudra Pasifik. Jadi kawasan pesisir bagian timur Jepang mengalami musim dingin yang sangat dingin, namun tidak banyak turun salju. Sebaliknya di musim panas menjadi begitu lembab akibat tiupan angin musim dari tenggara ya. Oke, yang berikutnya ada Kepulauan Ryukyu. Kepulauan Ryukyu termasuk beriklim subtropis dengan presipitasi sangat tinggi, terutama saat musim hujan dan sangat sering terjadi taifun. Oke, yang berikutnya bentuk muka bumi dari negeri Jepang. Oke, Jepang juga merupakan negara yang memanjang dari utara ke selatan sepanjang sekitar 3.300 km yang terdiri dari pulau-pulau baik yang kecil maupun yang sangat luas sekalipun, seperti Pulau Honshu yang merupakan pulau terluas ketujuh di dunia dengan luas sekitar 230.000 meter persegi. Jepang juga memiliki wilayah dataran yang kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Nah, sebagian besar atau 70-80% wilayahnya terdiri atas pegunungan. Dataran terbesar dapat dijumpai di dataran Kanto, wilayah Tokyo, Kinai Plain, wilayah Osaka Kyoto, Nobi, wilayah Nagoya, Echigo, wilayah Honshu, Sendai, wilayah Honshu Timur Laut. Nah, selain itu ada pula dataran yang relatif kecil luasnya di Hokkaido dan menjadi pusat aktivitas penduduk setempat. Yang berikutnya geologi. Jepang terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Nah, daerah ini merupakan bagian dari cincin api yang terdiri atas banyak gunung api. Setidaknya terdapat ada 192 gunung api terbesar di negeri ini, di negeri Jepang. Nah, salah satu di antaranya merupakan yang tertinggi di Jepang, gunung yang tertinggi di Jepang yaitu Gunung Fuji. Ketinggiannya mencapai 3.776 mdpl. Lalu letak geologis dari negara ini dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, di antaranya yaitu ada dataran tinggi yang berada di sekitar Gunung Fuji dan gunung berapi lainnya. Dan juga ada daerah pantai yang lokasinya terbesarnya ada di Danau Bima, Kyoto. Dan juga ada dataran rendah seperti dataran rendah Kuanto, Kinki, dan Nobi. Lalu ada juga keuntungan kalau dilihat dari letak geografis negara Jepang. Nah, dia memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Dan juga perekonomiannya yang sangat maju, misalnya di bidang perindustrian dan juga otomotif. Dan kebudayaannya yang beragam dari negeri Jepang. Nah, Jepang juga memiliki sumber daya mineral yang sangat terbatas. Oleh karena itu, Jepang sangat tergantung pada bahan mentah dan bahan bakar hasil impor.
Hasil tambang dari dalam negeri sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Nah, beberapa hasil tambang Jepang adalah batu bara yang kualitasnya rendah, ada juga timah, seng, mangan, tungsten, antimoni, dan krom. Yang berikutnya ada flora dan fauna yang ada di negeri Jepang. Nah, 67% wilayah Jepang justru masih merupakan hutan. Nah, beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijumpai di antaranya adalah pohon ek, pohon bambu, mapel, birch, beech, dan poplar. Nah, untuk hewan di Jepang telah banyak berkurang. Dulu di negeri ini dapat ditemukan babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Namun kini jumlahnya terus berkurang. Nah, oleh karena itu mungkin sering diburu masyarakat setempat. Nah, ini merupakan contoh gambar ya untuk flora ya yang ada di negeri Jepang. Ini dia floranya, tumbuhan atau tanaman ya yang bisa kita jumpai di sana. Lalu ada juga faunanya, ada rusa dan juga ada monyet. Yang terakhirnya, kondisi penduduk. Jepang memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa. Nah, terhitung di tahun 2015. Namun, jumlah tersebut terus mengalami penurunan karena angka kelahiran yang relatif rendah. Nah, penduduk Jepang juga terdiri atas beberapa etnis, yaitu etnis Jepang. Nah, di sini etnis yang paling dominan di Jepang. Lalu ada etnis Korea, ada juga etnis Cina, dan ada juga etnis lainnya. Untuk agama yang dianut di negeri Jepang, ya terdiri atas beberapa agama, yaitu agama Shinto, Buddha, Kristen, dan lainnya. Yang paling dominan di sini yaitu agama Shinto atau kepercayaan agama Shinto yang berada di negeri Jepang. Nah, pada tahun 2013, usia harapan hidup penduduk Jepang mencapai 86 tahun untuk wanita dan 76 tahun untuk pria, atau jika keduanya digabung mencapai 83 tahun ya untuk harapan hidup. Nah, angka tersebut merupakan angka yang tertinggi di dunia. Nah, ini menandakan bahwa kebiasaan hidup sehat ya dari negeri Jepang dan pelayanan kesehatan negeri Jepang sangat baik. Kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk belajar yang rajin di rumahnya. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.